Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kelancaran dalam berkegiatan apapun. Dan semoga buat kawan-kawan juga yang dalam saat ini mengalami kondisi sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan buat kawan-kawan yang sedang sehat juga, semoga kesehatannya diberkahkan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini saya bisa kembali upload video ya. Kali ini saya ingin berbagi trik, bukan trik ya kawan-kawan, mungkin lebih ke berbagi tips. Kita belajar attitude dari hal-hal yang kecil kawan-kawan ya. Belajar attitude yang kecil yang tidak terlepas dari kehidupan kita ke dalam keseharian kita. Oke kawan-kawan, apa saja sih yang harus kita pelajari, yang harus kita tanamkan? Oke, simak terus videonya ya. Yang pertama, jangan nonton YouTube pakai kuota orang kawan-kawan. Ya, jangan nonton YouTube pakai kuota orang. Dalam artian gini, ketika kita diberikan kesempatan atau diberikan peluang untuk ikut tethering kawan-kawan ya, tethering, ikut hotspot lah, ikut hotspot ke temen, terus temen kita ngasih hotspotnya buat kita nge-wifi. Pergunakanlah kuota yang teman-teman dapat dari kawan dengan baik, atau dalam artian ketika urgent saja. Contoh ketika kawan-kawan kehabisan kuota, terus kawan-kawan harus nelpon atau harus balas WA ataupun harus balas DM dan yang lainnya. Jadi ketika urgent kawan-kawan ya, karena kenapa, kalau kawan-kawan ikut kuota terus dipakai nonton, itu kasihan teman-teman yang udah ngasih kuotanya buat kawan-kawan. Maka dari itu, gunakanlah kuota dari teman kawan-kawan secara maksimal. Oke, yang pertama ya, itu simple, sepele, tapi penting banget kawan-kawan. Yang kedua, jangan membuat rencana di depan orang yang gak diajak. Ya, itu sepele tapi penting kawan-kawan. Kawan-kawan pernah gak ngerasain gimana rasanya diabaikan? Ketika situasi kawan-kawan berada di tengah obrolan, terus dua orang di depan kawan-kawan, mereka merencanakan atau bahkan berbisik-bisik, kira-kira rasanya gimana? Pasti pedih banget kan? Kalau kata lagu mah, sakitnya tuh di sini kawan-kawan ya. Jadi diusahakan kawan-kawan harus bisa menghargai perasaan yang lain ya. Jadi ketika punya sebuah rencana dengan si A dan sekiranya si B atau si C nggak akan dilibatkan, sebisa mungkin di keep aja dulu. Oke, ketika sedang berdua atau ketika dengan orang yang ditargetkan, baru deh diobrolin ya. Jadi poin di sini, kita harus bisa menjaga perasaan orang lain kawan-kawan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kembalikan uang pinjaman walaupun Rp1 kawan-kawan ya, walaupun Rp1. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya Rp1, walaupun Rp1.000 ya. Nah, ini yang jadi permasalahan, ini bukan masalah nominal kawan-kawan, tapi ini masalah tanggung jawab dan azas kepercayaan. Jadi ketika kawan-kawan diberikan kepercayaan dari teman kawan-kawan, diusahakan jaga kepercayaan itu, jangan dianggap sepele. Mau pinjamannya itu mau 1.000, mau bahkan Rp500 pun, kalau sekiranya itu hutang, terus kawan-kawan udah mampu, jangan dianggap sepele, langsung dikembalikan.
yang kecil aja wajib dibayar, apalagi yang besar, kawan-kawan. Jadi nilai kawan-kawan itu bukan dari nominalnya, tapi dari tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh teman kawan-kawan. Oke, yang keempat, jangan minta oleh-oleh dari teman yang sedang jalan-jalan, kawan-kawan. Ya, jangan minta oleh-oleh ya. Emang terlihat kayak bercanda, tapi itu kalau orangnya baperan, dan masih mending kalau teman kita yang lagi jalan-jalan itu orangnya berada. Nah ini dia lagi jalan-jalan dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan uang pas-pasan, dengan budget yang minim, kan kasihan juga gitu. Mungkin kita mikirnya bercanda, tapi mereka kan bisa baper juga, ntar bisa jadi beban juga loh kawan-kawan ya, dijalanin ya. Oke, dan yang kelima kawan-kawan, ini sering banget ya, mungkin karena sering kita anggap sepele. Jangan buka galeri HP orang tanpa seizin yang bersangkutan, kawan-kawan. Oke, segimana kita dekatnya dengan teman atau bahkan dengan saudara sekalipun, ketika kita lagi megang atau dekat dengan saudara kita atau teman kita, jangan sekali-kali buka galeri handphonenya tanpa seizinnya. Karena kenapa? Karena untuk zaman sekarang yang namanya handphone, gadget itu merupakan hal yang sangat privasi, kawan-kawan ya. Bisa jadi di dalamnya itu ada suatu hal yang nggak pengen mereka tahu gitu. Contoh, kita buka-buka foto, apalagi yang lebih fatalnya sampai kita buka chat, kita buka chattingan dia dengan alasan kepo. Nah, jadi di sini kawan-kawan jangan kepo ya. Oke, dan untuk yang keenam kawan-kawan, jangan memesan makanan mahal ketika kawan-kawan sedang ditraktir ya. Jangan memesan makanan yang mahal ketika kawan-kawan sedang ditraktir. Karena kenapa? Oke kawan-kawan, nyari uang itu nggak gampang loh, beneran nggak gampang. Apalagi kalau kita belum tahu konsepnya ya. Apalagi kita harus istilahnya peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Terus ketika kawan-kawan diajak main nih, terus diajak makan atau diajak ngopi lah sama teman kawan-kawan, ketika dia yang bayarin, usahakan ambil aja atau pesan aja yang seala kadar lah. Maksudnya sesuai kebutuhan. Ketika kita pengen minum ya pesan minum aja, ketika pengen kopi ya kopi aja udah cukup gitu. Oke, teman kawan-kawan itu ngajak makan atau ngajak main, ngajak minum, dia bukannya banyak uang loh. Mungkin dia hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena kawan-kawan itu udah baik sama dia, terus udah punya jasa sama dia. Oke, maka dari itu yuk kita hargai kawan kita dengan cara nggak memesan yang mahal-mahal, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, yang barusan saya bahas dari 1 sampai 6 itu merupakan beberapa sikap ya, contoh beberapa sikap atau attitude yang sering dianggap enteng kan ya, karena orang anggapnya sepele, nggak apa-apa sih, biarin aja sih. Nah, itu sepele tapi efeknya besar banget loh kawan-kawan. Nah, itu dari pengalaman saya pribadi, terus teman-teman dan beberapa sahabat saudara juga mungkin banyak yang ngalamin kayak gitu. Nah, kalau buat menurut kawan-kawan sendiri, kira-kira hal apa aja sih? Barangkali ada yang mau ditambahkan, oke, boleh di chat di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kawan-kawan yang mendengarkan. Terima kasih udah stay di video saya. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Salam semangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.